Hai guys, jadi hari ini hari Kamis ya kan, tanggal 29 Oktober bertepatan dengan Maulid Nabi. Tapi di sini gak ada maulid-maulidan, jadi tetap aja yang namanya kuliahan berlangsung seperti biasa. Anyway, karena hari ini kebetulan minyak gue habis, kentang gue habis, telur gue habis, jadi wajib yang namanya ke supermarket. Dan rencananya hari ini juga pengen nyobain bikin salah satu makanan tradisionalnya Ceko, namanya goulash, atau bisa dibilang artinya daging pedas. Berhubung gue takut makan daging, jadi gue coba substitute ke daging ayam gitu. Let's see gimana nanti pembuatannya. Cuma ngeliat dari internet sih cara buatnya gimana. Yuk. Ini lapangan yang biasa dipakai buat main basket. Kalau nggak pada ngerti sih, biasanya anak-anak cowok. Ini adalah bentukan orang-orang lah, student dormitory, tapi gue kayak dormitory, dibilang dormitory juga nggak dormitory ya, karena bebas banget orang keluar masuk, orang luar juga bisa masuk. Ini sepeda masa-masa di sini. Ini adalah resepsionisnya. Jadi kalau ada masalah apapun yang berhubungan sama dormitory atau flat ini bisa langsung ke sini. Ini adalah gerbang ya. Let's go. Jadi di Hradec ini dikarenakan kotanya tuh kota kecil, terus nggak ada bukit, jarang ada tanjakan. Jadi orang-orang tuh lebih apa ya? Mereka prefer untuk naik sepeda gitu, ya kan? Jadi murah meriah juga. Dan karena kota kecil juga, kemana-mana nggak jauh gitu deh. Tapi untuk beli sepedanya sendiri koceknya lumayan juga. Udah yuk, udah hampir sampai ke supermarket. Ini banget sih, dekat banget, samping-sampingan sama flat. Rumahnya ramai banget. Ramainya bukan karena temen, tapi karena ada yang benerin saluran apa gue ya, listrik atau wifi gitu. Ramai banget, cowok semua lagi. Gak takut ya. Jedna kostička. Ya guys, jadi sekarang tuh setelah tadi diribetkan sama abang-abang tukang yang gue nggak ngerti sih sebenarnya dia ngapain wifi, gue nggak ngerti lah. Ada yang bisa bahasa Inggris juga, jadi sempat tertunda masaknya. Hari ini bakalan masak goulash. Nah,
Jadi karena gue sendiri, jadi gue gak akan banyak masak. Maksudnya nggak akan bikin dengan porsi gede. Mungkin gue akan memakai hanya ini buat sekali masak doang, sekali makan doang ya. Jadi bukan nanti malam gue pengen makan yang beda lagi, gue nggak mau makan ini. Kayak gue cuma bakal pakai seperempat dada ayam aja, karena mau gue campur sama sayur-sayurannya. Dan untuk sayur-sayurannya gue udah ada, ini wortel udah gue kupas tadi, cuman karena tadi sempat kepotong gara-gara tukang yang datang, ini warnanya udah hitam gini. Ini udah gue bersihin sebenarnya. Terus gue pakai timun, pakai bawang bombay, dan pakai tomat. Ya, tomatnya gue pakai tomat cherry. Sebenarnya pakai tomat biasa juga nggak apa-apa sih. Gue dari tomat cherry ya udah. Terus jadi ada dua resep sih. Yang satu resep itu ya karena gue cuma nyari di internet, ada yang bilangnya tuh pakai kecap, pakai saus tomat, ada yang enggak. Tapi kayaknya gue suka asam-asam gitu, jadi gue akan pakai kecap. Dan sebenarnya ini tuh si goulash artinya gue nggak tahu sih, di pas gue cari artinya tuh adalah daging pedas. Ya karena gue bilang tadi di awal gue agak gimana sama daging merah, jadi gue pakai aja ayam. Bismillah, itu juga. Terus kalau di Hungaria sendiri, apa ini dari Hungaria ya sebenarnya? Sebenarnya goulash itu termasuk ke dalam, bukan dish dia, tapi lebih ke sup gitu kan. Tapi kalau di Ceko sendiri pakai sup, dan biasanya disajikannya cuma daging tok doang gitu. Gue sayurannya emang karena gue pengen makan sayur aja gitu. Sebenarnya sih resep originalnya nggak pakai sayuran gitu. Udah, kita mulai potong-potong ya. Dan sebenarnya untuk bumbunya sendiri tuh gue udah pakai, udah beli yang jadi ya, gini udah dibuka. Dan di Ceko sendiri lagi musim hujan, hampir setiap hari hujan, dan suhunya juga nggak main-main, kayak langsung yang berubah drastis gitu. Kayak pagi hari tuh bisa langsung 5 derajat. Kayak nggak tahu, mungkin karena gue datang dari Turki ya, jadi ngerasanya tuh yang tadinya di Turki itu masih panas, terus tiba-tiba jadi dingin tuh kayak gimana gitu. Sekarang kita potong kecil bagian bawang bombaynya. Kalau ditanya enak hidup di mana, hidup di Turki sih ya. Karena kalau untuk masalah makanan itu beda banget. Masalah kuliah juga, kayak kalau buat gue pribadi, kuliah di Turki tuh kayak lu nggak perlu banyak ekstra tenaga deh kalau udah ngerti bahasa Turki ya. Apalagi mungkin kalau kuliahnya pakai bahasa Inggris, mungkin kayak rebahan dapat AA gitu. Gue ngerasa gitu, kayak nggak perlu banyak effort. Anyway nih semuanya udah gue cuci ya, sayur-sayurannya. Kalau si tomat cherry-nya karena ini kecil, langsung dibelah 2 aja. Jadi gue ngomong apa sih? Oh ya, jadi kalau di Turki, kalau menurut gue kayak lu nggak perlu banyak effort selagi lu bisa bahasa Turki. Untuk S2 ya. Kalau S1 menurut gue lumayan susah. Jadi kalau untuk S2 tuh kayak lu tinggal apa yang dosen minta terus lo kerjain, udah aja AA di tangan. Ya minimal BB lah. Kalau S1 memang susah sejujurnya. Mungkin juga karena waktu itu gue gak ngerti sama sekali bahasa Turki, jadi menurut gue susah gitu. Tapi kalau S2 nya sih kayak lo S2 di Turki
nggak dapet IP 3,5 ke atas. Gue nggak ngerti lagi harus ngomong apa buat gue ya, buat gue pribadi. Karena kenapa gue ngomong kayak gitu, karena gue orangnya malas belajar gitu. Kira di Eropa juga mungkin S2 di seluruh Eropa, di seluruh dunia sama kali ya, gue pikir gitu. Kecuali Indonesia, kata temen-temen gue yang kuliah yang sempat kuliah S1 di Turki terus kuliah lagi di Indonesia, dia kuliah S2 di Indonesia katanya jauh banget bedanya, susah emang kalau di Indonesia gitu. Tapi gue mikir kayak mungkin kalau bedanya Turki sama Eropa tuh nggak jauh-jauh beda kali ya. Ini gue potong si ayamnya kotak-kotak gitu, karena gue orangnya males ya kan, males belajar. Bisa dapat IP bagus juga ya karena gue pikir kayaknya ini karena mujur aja gitu. Dan karena emang di Turki kayak yang penting lu ngikutin semua aturan yang dosen lo bilang, cincai gitu. Tapi pas ke Eropa ini kayak wah gila, jauh materinya juga lebih detail orang Eropa tuh. Terus juga gurunya jauh lebih kritis, kayak lu bahkan ditanyain gitu setiap konsultasi gitu. Jadi sistemnya di sini karena cuma gue doang manusia dari luar negeri lah ibaratnya gitu, yang lainnya orang Turki, orang Ceko semua. Jadi akhirnya dosen gue, dan sebenarnya pelajarannya juga pakai bahasa Ceko, jadi dosen gue bilang udah sistemnya konsultasi aja deh gitu kalau sama lo, karena yang lainnya tuh orang Ceko semua gitu. Agak kalau itu sih sama ya kayak di Turki, kayak agak malas gitu dosennya ngasih jam khusus gitu. Ada sih, ada yang ngasih jam khusus, cuma beberapa dosen kayak gitu. Nah itu setiap konsultasi benar-benar ditanyainnya tuh parah gitu, kayak ini gimana, kalau kayak gini gimana, jadi apa ini gitu. Di Turki boro-boro dosen aja yang ngejelasin. Jadi ini semuanya udah dipotong-potong kan, gitu tinggal eksekusi. Hal pertama yang dilakukan adalah seperti biasa menumis bawang bombay ya kan. Minyaknya sudah panas guys, kita kecilin. Nah habis itu langsung masukin ayamnya. Harusnya daging ya guys. Goulash yang asli, goulash, campurannya namanya goulash. Itu pakainya daging sapi. Kalau tadi yang gue bilang, gue pakai daging ayam. Terus sebenarnya harusnya pakai tepung terigu, tapi berhubung gue kayak muter gue gede-gede banget lagian, jadi gue nggak pakai tepung terigu. Sekarang tinggal masukin kecap atau saus tomat. Gue pakai resep yang dibilangnya pakai saus tomat. Gak usah banyak-banyak, gue pakainya kurang lebih 5 kecap lah. Apa itu 5 kecap? Intinya gak banyak lah, disesuaikan aja ya. Udah, saus tomatnya aduk rata lagi guys. Nah, udah pakai saus tomat. Sekarang tada, bumbu goulashnya. Dari wanginya sih enak ya, tapi gue gak tahu.
Oke, sudah. Dan gue pakai ini. Gue awalnya iseng doang beli ginian, karena di dalamnya tuh ada tulisannya kayak bawang bombay, terus ada bawang putihnya juga gitu kan, terus ada wortelnya juga. Nih gue nggak tahu nih apa ini, jahe apa lengkuas, gue nggak ngerti. Terus ternyata pas gue coba ternyata rasanya enak. Jadi gue berpikir apa ini MSG-nya ya, nggak paham sih gue, tapi gue selalu gue pakai. Jadi sekarang gue nggak pakai apa namanya, salt yang biasa, yang normal salt gitu ya. Gue nggak pernah pakai lagi semenjak beli gituan, karena udah gue pakai itu aja. Ini udah. Terus habis itu sekarang waktunya gue memasukkan wortel. Kita masukkan wortelnya. Jadi bentuknya kurang lebih kayak gini ya kan. Nah, kita tambahkan sedikit air. Dan mari kita biarkan si wortelnya itu apa ya, mengempuk. Ini kayaknya kurang deh ininya, si tomatnya. Ini karena resep ngasal ya, jadi ya udah sesuka hati aja, udah masukinnya juga. Ini bisa ditambahkan. Tapi kayaknya memang kalau tomatnya itu keharusan ya, karena di resep yang gue baca memang si tomat itu memang mereka pakai tomat, jadi warnanya tuh kayak hitam gitu. Gue pengen buat ini kental tapi nggak ada tepung tapioka, ya kan? Udah sih. Alarm dulu pula. Ini gulanya. Kayaknya sudah lumayan lah warna-warnanya ya, udah agak-agak oranye-oranye, kecoklatan gimana gitu. Masukin timun, ini juga hasil mengarang. Pokoknya apa aja yang ada sayur di dalam kulkas masukin yuk. Karena aku agak bermasalah, pencernaan bermasalah kalau nggak makan sayur. Jadi setiap apapun yang aku makan di sini wajib pakai sayur. Kalau di Turki nggak perlu, karena setiap saat makan cabai, makan pedas gitu kan. Kalau di sini karena cabai pedas juga nggak ada sih, kayak cuma 50 gram, harganya 10 lira apa ya, kalau nggak salah waktu itu gue lihat. Ini dia goulash Sirifedian yang kebanyakan sayur daripada ayamnya. Masakan sini resepnya. Tada! Ini dia penampakan goulash yang tidak sesuai dengan ekspektasi, dan memakai piring tadi yang untuk piring wadah. Sayur-sayuran yang udah dipotong dicuci lagi ya kan. Memang namanya anak mahasiswa punya piring ya gini-gini aja lah, nikmati. Coba kita rasakan. Namanya juga masak ala kadarnya ya, jadi ya udahlah. Ini segini harus habis karena ini semuanya full sama sayur-sayuran, dagingnya dikit. Sebenarnya juga karena dagingnya mirip sih ya. Tapi coba kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya gimana nih? Nggak usah makan ininya dulu deh. Ini enak banget. Wow. Coba kita coba beserta sayuran dan ayamnya. Asli enak banget. Nah ini semua orang bisa buat sih, karena udah ada bumbu raciknya. Wow. Enak guys. Pedas ternyata emang bumbunya.
tapi bumbunya nikmat, apalagi mungkin karena tadi dikasih saus tomat juga kali ya, jadi nggak ngerti lagi deh, enak. Gue nggak bisa ngabain kalau gue makan goulash asli di restoran kayak gimana tuh rasanya. Karena masih banyak bumbu kurang yang gue nggak make emang, karena gue nggak mau beli. Parah banget. Gue mau ngasih tau lagi satu hal yang sangat amat menarik tentang makanan di sini. Ini adalah keju. Gue baru nyoba. Kenapa gue bilang unik? Ini keju enak banget. Lihat deh. Ini yang gue baru sadar kalau ternyata yang si ijo-ijo ini tuh kayak mungkin jamurnya gitu ya. Ini mengingatkan gue sama keju waktu gue ke Belanda, juga sama kayak gini, jadi banyak jamurnya tapi itu enak banget, parah. Ini kejunya agak asam sedikit doang, nggak banyak tapi enak banget, wajib dicoba. Ini juga salah satu keju yang enak banget juga. Ini kalau ini kayak di dalamnya tuh kayak ada rasa bawang putihnya gitu, gue ngerasanya ya ada something yang ngebuat kejunya tuh gurih banget gitu, enak banget. Nggak jadi ngomong keju ya, tiba-tiba aja gitu gue kepikiran karena tadi baru nyobain banget. Anyway, ini goulashnya enak banget, wajib dicoba. Mungkin nanti kalau ada yang mau si bumbu goulash yang udah jadinya boleh PM gue, kita bisa berbisnis lah gitu. Udahlah, gue makan dulu ya, mau menikmati sambil nonton YouTube gitu aja. Tentu aja kalau masa-masa dari gue yang lagi gabut sebenarnya, bosan juga belajar mulu. Nanti kan faktor gue selanjutnya. Ini adalah goulash yang tidak seperti ekspektasi tapi lumayan lah ya. Thank you for watching.